Aston Martin menikmati kesuksesan yang cukup bagus di awal musim dengan gebrakan yang mereka lakukan dan sempat menjadi tim pesaing terdekat Red Bull dengan koleksi 6 podium dalam 8 balapan pertamanya di tahun 2023. Tetapi seiring berjalannya musim dan seperti prediksi banyak orang, Aston Martin mulai mengalami penurunan performa. Ketika tim besar seperti Mercedes dan Ferrari mulai mendapatkan ritme development mobil yang pas, ditambah dengan McLaren yang bangkit dan improve gila-gilaan di pertengahan musim. Itu semua seperti menyadarkan Aston Martin jika usaha mereka masih belum cukup untuk bisa bersaing secara konsisten di papan atas. Penurunan performa Aston Martin mulai nampak sejak GP Austria, di mana sejak itu sampai sekarang Fernando Alonso hanya mampu menambah koleksi podiumnya sekali saja di GP Belanda. Posisi klasemen konstruktor mereka juga turun perlahan-lahan dari sempat menghuni posisi kedua sampai kemudian harus turun ke posisi 5 usai disalip McLaren. Puncak dari buruknya penampilan Aston Martin adalah pada 2 balapan terakhir di GP Amerika Serikat dan GP Meksiko pekan lalu. Pada GP Amerika, Aston Martin sejatinya membawa update baru di bagian floor dan diffuser yang bertujuan untuk memperbaiki performa mobilnya. Meluncurkan upgrade di Amerika sebenarnya sudah sangat beresiko, mengingat adanya sprint weekend dan cuma terdapat 1 kali latihan bebas. Dan benar saja, di satu-satunya sesi FP yang ada, Alonso dan Stroll malah terganggu oleh masalah rem. Trouble rem tersebut membuat tim tidak sempat mengambil data dari spesifikasi baru floornya dan jadi penyebab kedua pembalap Aston Martin gagal lolos dari Q1 saat kualifikasi. Ketika race hari Minggu, tim mengabulkan permintaan Alonso yang ingin menggunakan sisa akhir pekan sebagai tes untuk memahami upgrade baru di mobilnya. Start dari pit lane, Alonso dan Stroll diberikan 2 settingan serta 2 spesifikasi berbeda sebagai pembanding. Alonso pakai spek floor lama, sementara Stroll diberi spek terbaru. Hasilnya, keduanya sama-sama menjanjikan, dan terutama Stroll yang mampu menyamai kecepatan Alonso, di mana dia berhasil finish di posisi ke-7 untuk koleksi beberapa poin bagi tim. Dengan data menjanjikan di GP Amerika, Aston Martin datang ke Meksiko dengan optimis kalau upgrade floor mereka bekerja dengan baik. Namun ternyata, yang terjadi malah performa mereka makin buruk di Meksiko. Fernando Alonso adalah pembalap yang jarang melakukan kesalahan. Dan di Meksiko kemarin, dia 2 kali melintir, yaitu pertama saat sesi FP2 dan kedua di akhir sesi Q1. Alonso mengakui jika kondisi mobilnya sangat sulit dikendalikan, dan setiap kali dia mencoba untuk push lebih kencang, mobilnya selalu memberikan perlawanan dengan sliding ataupun oversteer. Hal itu membuat Alonso kehilangan kepercayaan dirinya dengan mobil EMA 23, meskipun bisa lolos sampai sesi Q2 di kualifikasi. Melihat situasi yang ternyata tidak membaik, Aston Martin kembali melakukan eksperimen dengan membuat Lance Stroll start dari pit lane lagi dan memberinya settingan mobil yang berbeda. Tetapi hasilnya tetap sama saat balapan, di mana kedua pembalapnya kesulitan untuk menembus ke top 10. Hal itu karena pace mereka sudah jelek dari sesi latihan bebas, di mana kecepatan Alonso secara rata-rata saja cuma lebih baik dari tim Haas yang menghuni posisi juru kunci. Bahkan Alonso dan Stroll sempat duduk di posisi terbawah ketika bendera merah berkibar di pertengahan balapan. Alonso juga lagi-lagi bernasib kurang beruntung karena floor mobilnya alami kerusakan akibat terkena serpihan dari insiden Perez dan Leclerc di lap pertama. Alonso akhirnya harus akhiri balapan lebih awal dan merasakan 2 kali DNF dalam 2 balapan beruntun. Sementara Lance Stroll yang di akhir balapan mencoba menyalip Valtteri Bottas di Hairpin Forosol malah tersenggol oleh pembalap Alfa Romeo tersebut dan kemudian harus masuk pit untuk retire. Praktis, Aston Martin alami double DNF pertamanya dan GP Meksiko jadi balapan terburuk mereka sepanjang musim 2023. Melemahnya Aston Martin memang sebuah keniscayaan yang harus mereka hadapi. Tapi jujur saja, kami tidak mengira jika performa tim ini akan semakin anjlok sampai di titik di mana mereka kesulitan untuk menembus 10 besar. Dari data yang ditampilkan oleh F1, Aston Martin terjun bebas dari mobil tercepat kedua di awal musim menjadi mobil tercepat ke-7 di bawah Alfa Tauri dan Alpine. Meski sulit dipercaya, tetapi performa di Meksiko kemarin seakan-akan membuktikan jika data tersebut memang benar. Banyak alasan ataupun teori yang bisa dijadikan penyebab kenapa performa Aston Martin bisa anjlok seperti ini. Dari pengaruh soal flexi-wing yang sempat heboh, di mana Aston Martin dikabarkan diberi instruksi untuk mengubah struktur di sayap depannya supaya tidak lentur setelah GP Azerbaijan. Perubahan struktur sayap depan itu menjadi salah satu penyebab melemahnya grip ban depan di mobil dan merusak keseimbangannya di tikungan, terutama setelah GP Kanada. Lalu alasan lainnya adalah perubahan spek ban Pirelli di Silverstone yang jadi lebih kuat
membuat mobil EMA23 menjadi lebih sensitif dan mudah alami oversteer. Tetapi yang paling realistis dan paling masuk di akal adalah alasan jika Aston Martin sudah lakukan kesalahan dalam development mobil EMA23. Konsep mobil ini sudah bagus di awal musim, berkat keberadaan mantan kepala aerodinamika Red Bull, yaitu Dan Fallows, dan dari Mercedes, Eric Blandin. Tetapi masalahnya adalah, tim kebingungan soal bagaimana caranya untuk menambah atau mencari improvisasi performa dari paket yang sudah bagus ini. Apalagi Aston Martin belum sepenuhnya memakai fasilitas pabrik barunya, dan masih proses adaptasi di sana. Karena masih adaptasi di fasilitas baru, Aston Martin kemungkinan besar alami masalah sinkronisasi data yang tidak sesuai antara data simulasi dengan data sesungguhnya di sirkuit. Hasilnya adalah, setiap upgrade yang diluncurkan ke EMA23 musim ini, alih-alih meningkatkan performanya, malah menjadi downgrade dan membuat keseimbangan mobil semakin kacau. Apalagi Dan Fallows sepertinya juga overthinking, karena dia sangat ingin mengoptimalkan ketinggian mobil atau ride height untuk memperkuat performa mobil di semua area, baik di tikungan lambat ataupun cepat. Tapi karena Aston Martin bukanlah Red Bull, dan fasilitasnya masih terbatas, serta kesalahan di data simulasi, yang terjadi malah keseimbangan mobil semakin kesini, semakin rusak dan kacau. Mobil 2024 nanti, rencananya juga belum bisa dikembangkan sepenuhnya dengan fasilitas pabrik baru mereka, di mana wind tunnel anyarnya baru bisa dipakai 100% ditargetkan untuk mobil 2025. Secara mentalitas, seperti yang kami mention di video terdahulu, Aston Martin sangatlah santai dalam menanggapi performanya yang menurun. Hal itu karena tim ini sudah melampaui semua targetnya di awal musim dengan bersaing di papan atas dan meraih rentetan podium. Setelahnya mereka nothing tulus dan memanfaatkan musim 2023 sebagai musim transisi dari tim papan tengah ke tim papan atas. Tidak adanya target tambahan itulah yang membuat Aston Martin stuck dan bahkan makin anjlok di akhir musim. Barulah di Meksiko kemarin mereka panik dengan performa mobil yang tidak membaik setelah upgrade floor dan mencoba berbagai eksperimen setup. Mereka mulai panik karena melihat tim seperti Mercedes, McLaren, atau bahkan Ferrari yang sudah menemukan jalur pengembangan mobilnya untuk 2024 seperti apa. Sementara Aston Martin malah semakin loyo, dan musim depan saja masih belum jelas kemana development mobil akan dibawa. Penurunan performa Aston Martin ini semakin terasa heboh dengan rumor atau gosip liar yang beredar di Twitter semalam. Mulai dari Lawrence Stroll yang digosipkan menjual Aston Martin karena kehilangan motivasi untuk membiayai putranya balapan di F1 dan kerugian yang mereka alami tahun lalu. Digosipkan jika Lawrence tertarik untuk menjual Aston Martin ke Arab Saudi lewat konsorsium investasi publiknya atau PIF. PIF sejatinya juga merupakan pemilik saham di Aston Martin, dan bahkan perusahaan minyak BUMN Saudi yaitu Aramco juga menjadi sponsor utama di tim F1-nya. Rumor tersebut sudah terdengar selama sebulan belakangan ini, terutama adanya anggapan kalau keberadaan tim F1 tidak mengangkat Aston Martin secara branding, dan banyaknya pesanan mobil yang tertunda pengirimannya. Bangkitnya proyek Aston Martin Valkyrie dan divisi balap ketahanan mereka bisa jadi merupakan tanda jika memang ada gonjang-ganjing di top manajemen perusahaan ini. Namun, gosip tersebut sudah dibantah oleh Lawrence Stroll. Gosip liar lain yang beredar saat ini adalah soal masa depan Fernando Alonso, di mana ia dikabarkan antara mau pensiun mendadak atau malah bisa saja pindah ke Red Bull untuk gantikan Sergio Perez. Kabar tersebut muncul setelah beberapa jurnalis dan insider F1 asal Spanyol memberikan indikasi jika ada rumor panas yang berkembang di paddock. Dan nama yang kami temukan dan paling banyak dikaitkan oleh gosip ini adalah Fernando Alonso. Kami belum bisa berbicara banyak soal rumor tersebut karena masih sangat liar dan tidak ada kejelasan yang pasti dengan sedikitnya informasi yang ada. Apapun yang terjadi nanti, intinya adalah Aston Martin sedang ada di kondisi yang tidak baik-baik saja dan dalam momentum yang kurang bagus dalam menyambut musim 2024. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.